nyembah banyak Tuhan begini aja nggak selesai masalah, dia suruh nyembah kepada yang satu Tuhan. Begitu kan? Itu dusta itu. Seperti itu. Hadis subhanahu wa ta'ala, inilah perkataan-perkataan orang-orang ketika Nabi buat dakwah. Maka kita pun kalau buat seperti itu hadirin, maka ujian-ujian akan datang. Menandakan ini cara yang sama sebagaimana contoh Nabi. Justru hadirin dengan kita ajak-ajak itulah mulai agama hidup. Mulai agama timbul, mulai orang semangat mengamalkan agama. Coba kalau nggak ada yang ngajak-ngajak, ya kan? Lama-lama orang tak suka hadirin. Lama-lama orang tak suka, ya kan? Orang kalau sudah nggak ngajak-ngajak hadirin, lama-lama hilang amal agama. Berawal dari mana? Dari kampung kita. Kalau sudah kampung kita, mulai keluarga kita. Habis keluarga kita, diri kita nanti yang ngamalkan agama. Kalau nggak ada dakwah. Tapi kalau kita buat dakwah, masya Allah, ya kan? Yang pertama kali akan semangat mengamalkan agama diri kita. Siapa itu yang buat dakwah? Dulu bapak-bapak sebelum keluar luangkan masa waktu 3 hari di jalan Allah ataupun 40 hari, macam mana mengamalkan agama? Ya kan? Kita anggap kita sudah paling soleh di kampung kita. Ya kan? Sudah pakai peci tiap hari, subhanallah, ya kan? Sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah, ya kan? Tapi ketika keluar 3 hari, masya Allah, perasaannya begitu beda antara langit dan bumi. Seperti orang yang baru masuk Islam saya ini, ya kan? Allah. Seperti orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Begitu semangatnya. Yang nggak pernah sholat malam, yang nggak pernah sholat duha, yang nggak pernah sholat hajat, bahkan yang nggak pernah sholat tasbih. Taunya tasbih itu ya biji tasbih, ya kan? Ternyata ada juga sholat yang namanya sholat tasbih. Seperti itu. Yang keutamaannya kalau kita kerjakan seumur hidup saja sekali, ya kan? Maka seluruh dosa-dosa kita yang masa lalu ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya kan? Minimal seumur hidup sekali, Pak. Minimal ini. Syukur-syukur setiap tahun sekali. Syukur-syukur lagi sebulan sekali. Syukur-syukur seminggu sekali. Syukur-syukur setiap hari sekali kita sholat tasbih. Kalau tidak mampu, seminggu sekali. Kalau nggak mampu, sebulan sekali. Kalau nggak mampu, setahun sekali. Kalau nggak mampu, seumur hidup minimal sekali. Kita ambil keutamaan ini, karena ini sunnah Nabi. Hari subhanahu wa ta'ala, ketika buat dakwah, agama mulai wujud hadirin. Tapi ketika agama tidak didakwakan, maka lama-lama agama hilang. Buat dakwah lagi, ternyata bukan hanya diri kita, Pak. Keluarga kita mulai, anak kita semangat juga ngamalkan agama. Istri kita pun semangat ngamalkan agama. Buat dakwah lagi, ternyata tetangga mulai, ya kan? Yang dulu nggak doyan sholat, mulai doyan sholat. Yang dulu ahli maksiat, mulai taat. Yang dulunya preman, jadi orang beriman. Masya Allah, ya kan? Yang dulunya cuma megang kartu, sekarang megang tasbih. Ya kan? Dengan apa? Asbab pada dakwah. Maka hadirin, dakwah ini sangat penting untuk wujudnya agama. Karena apa? Dakwah dulu dibuat oleh para nabi saja. Tapi selepas Rasulullah tidak ada lagi, ya kan, nabi diutus. Maka kerja dakwah ini telah dilanjutkan oleh umat Rasulullah SAW. Maka agama sekarang ini masih ada. Kenapa? Karena ada orang dakwah, Pak. Nabi sudah meninggal 1444 tahun yang lalu. Hampir 1500 tahun. Begitu lama jedahnya, Pak. Jaraknya gitu begitu lama. Kalau nggak ada dakwah, mungkin kita ini sudah nyembah batu lagi. Sudah nyembah matahari lagi. Karena masih ada orang yang buat dakwah, yaitu pertama sahabat selepas Nabi meninggal, setelah itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, wali-wali Allah, para alim ulama, dan sampailah kepada kita ini semua hari ini jadi pemain-pemain untuk menjadi pelaku-pelaku dalam mendakwakan agama. Jadi tugasnya apa? Tugas umat Rasulullah, bukan tugas satu kelompok, satu golongan, satu firqah, satu sekte, tidak. Karena kerja dakwah ini bukan kerjanya kelompok, tapi kerja umat Nabi, kerja umat yang ada kalimat la ilaha illallah. Rasulullah punya tanggung jawab, kewajiban untuk buat dakwah. Apa sih dalilnya? Jelas dalilnya pada Al-Quran. Jadi perintah ini bukan lagi sunnah dalam hadis, tapi perintah dalam Al-Quran. Kalau sudah perintah dalam Al-Quran maka wajib. Apa perintahnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi manfaat kita ini, Pak, bukan untuk keluarga kita, kampung kita saja, bukan, tapi untuk seluruh manusia. Dalam perihal apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak-ngajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya kan? Jadi ini tugas kita semua, Pak.
Maka bapak-bapak sekarang Masya Allah sedang belajar meluangkan masa 40 hari dari rumahnya untuk datang ke masjid yang lain untuk ngajak-ngajak. Padahal manfaatnya bukan untuk orang yang diajak, tapi untuk diri sendiri. Karena dakwah ini manfaatnya untuk diri sendiri, kata Nabi. Seperti orang melemparkan bola ke dinding, maka bola itu akan mantul lagi lari kepada yang melemparnya. Begitulah kita hari ini ngajak-ngajak orang, pada hakikatnya supaya kita ini taat. Karena kalau nggak ngajak-ngajak, lama-lama kita yang lemes. Kata ulama, kalau kalian lemah dalam satu amal, dakwahkan amal tersebut. Nanti kalian akan semangat mengerjakannya. Kita lemes nih baca Al-Quran, males, ajak saja orang baca Al-Quran. Pak, baca Quran Pak yuk. Nah, dengan asbab ngajak ini, kita pun baca Quran. Nggak mungkin kita ngajak tapi kita nggak ngerjakan. Ini bukan dakwah namanya, namanya perintah. Sebagaimana Allah ini memerintahkan, ya kan? Allah ini memerintahkan, tapi Allah tidak mengerjakan. Aqimis sholat, kata Allah, ya kan? Dirikanlah sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah tidak sholat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Apa Allah zakat? Tidak. Beda kalimat perintah sama kalimat ngajak. Sebagaimana komandan polisi, ya kan? Nyuruh anak buahnya baris. Ini kalimat perintah, ya kan? Sehingga semua prajurit baris, dia ngopi di kantin. Nah, kenapa? Kalimatnya perintah. Tapi kalau kalimatnya ngajak, yuk baris, yuk baris, yuk kita sama-sama baris, maka dia pun akan baris, orang pun akan baris. Nah, begitulah dakwah ini hadirin. Kita ngajak-ngajak orang ini hadirin, pada hakikatnya bukan untuk orang yang diajak, tapi untuk diri kita. Orang itu taat atau tidak, itu urusan Allah. Tapi dengan asbab kita mengajak inilah Allah akan berikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha 'alamal muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan hidayah. Jadi hidayah datang kapan? Ketika kita sungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah. Apa jalan Allah ini? Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Yaitu apa? Jalan mengajak orang kepada Allah, dakwah. Inilah jalan Allah. Sabili, jalan yang lurus. Nah, kerjanya siapa? Ana wa manittaba'ani, kata Nabi. Ya kan? Kerja aku dan pengikutku. Allah berfirman, kerja Allah yang dibariskan kepada Rasulullah. Dan untuk siapa? Untuk umatnya. Ana wa manittaba'ani, kerjaku dan pengikutku. Maka kita semua ini hadirin pengikut Rasulullah. Maka kita harus buat dakwah. Kita ngajak-ngajak. Maka kalau kita buat dakwah, Pak, nanti kampung kita berubah, rumah kita berubah, keluarga kita, bahkan seluruh dunia ini berubah. Kita tengok awal Nabi buat dakwah. Diutus di kampung yang begitu jahil, Pak. Jahilnya orang-orang terdahulu nggak seperti kita sekarang. Orang dulu jahilnya hadirin, akhlaknya benar-benar buruk. Bahkan mereka beribadah tapi dengan maksiat buatnya. Contohnya apa? Mereka tetap naik haji, Pak. Tawaf di Ka'bah itu, tapi dengan telanjang. Tawaf dengan telanjang, ya kan? Ini kalau kita nggak mengikuti yang dicontohkan Nabi, begitulah orang membuat kebaikan, tetap aja itu keburukan yang dia buat. Sama seperti orang hari ini, alhamdulillah saya tutup aurat katanya, ya kan? Tapi bentuk tubuhnya masih kelihatan. Ini bukan tutup aurat, namanya bungkus aurat, ya kan? Bungkus sama nutup beda. Kalau bungkus seperti ini, maka ketahuan bentuknya seperti lontong itu. Tapi kalau nutupin begini nggak ketahuan kalau dibalikin adalah tangan. Ya, nah begitulah hari ini, Pak. Ciri-ciri kiamat salah satunya kata Nabi adalah wanita nanti, ya kan? Dia berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Sepertinya dia menjalankan perintah Allah, tapi pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah. Begitulah dulu orang-orang jahil, Pak. Seolah-olah dia masih nyembah Tuhan, tapi yang disembah bukan lagi Allah. Apa yang disembah? Berhala. Sama seperti kita kan, hari ini masih nyembah Allah, tapi gara-gara tapi ini rusak yakin kita, ya kan? Sering kita kata yang ngasih rezeki itu Allah, ya kan? Tapi kalau nggak kerja gimana? Kan sering begitu. Yang ngasih kenyang ini Allah, tapi kalau nggak makan kayak mana? Seolah-olah Allah nggak mampu memberi rezeki kalau kita nggak kerja. Alangkah banyaknya hari ini orang nggak kerja tapi dikasih rezeki. Contohnya siapa? Bayi. Tengok bayi. Pernah Bapak lihat bayi bawa map ngelamar ke kantor? Enggak. Nggak pernah, Pak. Tapi rezekinya macam mana coba bayi? Cuman modal nangis saja. Apa saja dikasih sama Allah. Makanannya selesai dengan nangis, pakaiannya selesai dengan nangis,
keperluan hajat 1, 2, buang air kecil, buang air besar selesai dengan nangis saja. Ini bayi, nggak pernah kita dengar dia kerja. Bahkan makannya berlebih-lebihan kalau bayi. Ya kan, makanannya yang enak-enak, susu semua merek dia minum. Masya Allah. Bahkan susu yang bisa menghilangkan virus-virus. ASI, air susu ibu. Subhanallah. Ya kan? Ini Allah kasih Pak. Dulu sebelum lahir itu bayi, itu susu nggak keluar. Tapi ketika bayi keluar, rezekinya sudah nunggu. Tanpa kerja, Allah kasih rezeki. La ilaha illallah. Orang gila, pernah lihat orang gila bawa map ngelamar kerjaan? Enggak. Enggak pernah Pak, tapi makannya dikasih oleh Allah, rezekinya dikasih, bahkan kekebalan tubuhnya lebih kuat daripada orang sehat. Makan nasi basi, nasi kotor, nasi busuk, tapi belum pernah kita lihat dia datang ke puskesmas karena apa? Salah makan, saya sakit perut. Pernah lihat? Enggak pernah Pak, disentri, enggak pernah. Ya kan? Orang gila, Masya Allah, ya kan? Tanpa kerja dikasih rezeki oleh Allah. Yang ketiga apa? Orang sakit. Tengok orang sakit, kalau sudah diopname berbulan-bulan di rumah sakit Pak, tukang ojek nggak ngojek lagi, petani nggak datang ke sawah lagi. Kenapa? Lagi diimpus, lagi diopname. Makanannya lebih banyak lagi daripada waktu dia sehat. Waktu dia petani, hilir mudik ke sawah, nggak pernah makan buah-buah luar negeri, ya kan? Tapi ketika dia sakit, apel Washington dia makan, Masya Allah. anggur Mandarin, anggur Sangkin, apalagi itu macam-macam keluar datang. Bahkan ada yang bawa durian montong. Allah. Ya kan? Bawa amplop, merek-merek susu, merek-merek roti, semua datang. Ya kan? Bahkan yang nunggu numpang ngopi sama orang sakit. Ya kan? Buang itu. Nah, hadirin. Allah. Yang keempat apa? Orang takwa. Orang takwa ini nggak kerja, Pak. Apa dalam firman Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan seluruh masalah selesai, diberikan solusi oleh Allah dan diberi rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Orang ke sawah ini sudah disangka Pak rezekinya akan dapat panen. Orang ke kantor sudah disangka, sudah dikira-kira dapat gaji sekian. Pedagang sudah dikira-kira untung gajinya, upahnya, dapat labanya sudah sekian. Tapi orang takwa nggak punya toko, nggak punya ladang, nggak punya kebun, nggak punya, tapi rezekinya dikasih. Contohnya siapa? Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi itu Pak, saking takwanya, waktunya banyak di masjid, hari-hari ngajakin orang taat kepada Allah, kemana orang berjuang dia ikut juga berjuang. Lagi buang air kecil, lagi buang air besar, datang tikus bawa 17 keping emas. Allah. Coba, lagi buang air kecil Pak, lagi berak bahasa kita. Yang terakhir apa? Dompetnya diantar juga sama tikus. Subhanallah, ya kan? Langsung dibawa kepada Nabi setelah selesai dia istinja. Setelah dia bersihkan, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya waktu berak datang tikus bawa 17 keping emas berikut dompetnya. Bagaimana statusnya? Apa kamu rogo itu lubang?" "Tidak," kata dia. "Kalau kamu tidak rogo, maka ini rezeki halal untuk kamu dan tidak ada zakatnya." Subhanallah. Ya kan? Ini lagi berak Pak, orang takwa dapat rezeki. Kita hari ini sampai terberak-berak nggak dapat rezeki. Allah. Ya kan, banting tulang. Benar ya Allah. Tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Bahkan lagi buat dakwah pun masih sempat juga ngurusin kerjaannya. Masya Allah. Ya kan? Masih sempat juga kan? Ternyata nggak dapat juga Pak. Ya kan? Benar ya. Itulah keyakinan kita, sama seperti orang-orang jahil dulu nyembah berhala. Dia masih yakin dengan Allah Pak, yakin mereka itu dengan Allah. Yang menciptakan langit itu nggak mereka katakan berhala ini, tidak. Tapi mereka katakan adalah Tuhan Allah. Ya kan? Tapi kalau untuk urusan rezeki nih, patung ini nih, untuk urusan hujan yang ini nih, sama seperti kita hari ini Pak. Ini namanya kesirikan, seolah-olah ngamalkan agama, pada hakikatnya kejahilan yang dibuat. Orang yang seperti ini tempatnya di neraka selama-lamanya. Kenapa? Mensekutukan Allah. Ya kan? Maka dengan dakwah ini selesai semua Pak, selesai masalah ini. Nabi buat dakwah saja, nggak ada usaha lain yang dibuat Nabi, memperbaiki ekonomi, tidak memperbaiki politik, tidak memperbaiki sosial budaya, tidak. Yang diperbaiki adalah agama saja. Bagaimana ini orang ngamalkan agama, walaupun dia preman macam manapun, nggak pernah Nabi mengingatkan kamu tuh harus kerja biar rezeki kamu lancar, tidak. Tapi Nabi ingatkan amalkan agama, nanti kamu mudah segala urusannya. Jadi agama ini solusi Pak. Maka untuk datang agama ini harus kita buat dakwah. Kalau nggak buat dakwah nggak datang Pak, ya kan? Bagaimana caranya? Luangkan waktu. Karena kalau nggak luangkan waktu, macam mana kita bisa tawaju ngamalkan agama? Hari ini di rumah kita ada TV, VCD, lemari, Mercy.
Apa datang dengan sendiri? Tidak, Pak. Tapi dengan usaha. Ada yang keluar rumah, ada yang sampai 3 hari baru pulang, ada yang 40 hari baru pulang, ada yang 4 bulan baru pulang, ada yang setahun baru pulang, ada yang 20 tahun baru pulang. Subhanallah. Ninggalkan istri, ninggalkan anak, ya kan? Bawa bekal. Ada yang sampai keluar negeri, ada yang jadi TKW, ada yang jadi TKI. Untuk apa? Untuk mendapatkan TV, lemari, VCD, dan Mercy. Ternyata semua tidak dibawa mati. Ya kan? Lalu dengan agama, untuk datangkan agama apa duduk manis saja? Hah? Duduk manis di depan TV bersama istri, minum kopi, ya kan? Bukain kuaci, makan roti. Dikhawatirkan mati, Pak. Masa. Ya kan? Maka kita harus buat usaha juga, ninggalkan rumah, ninggalkan keluarga. Untuk apa? Dapatkan agama juga. Maka ini teman-teman Pak sedang belajar. Ya kan, ada yang 40 hari, ada yang 3 hari, ada yang sampai 4 bulan Pak. Untuk apa? Datangkan agama. Karena kalau nggak seperti itu, gimana agama mau datang? Nggak bisa campur dengan pekerjaan sibuk-sibuk kita, ngurusin ladang, lalu ngurusin agama juga. Ya kan nggak bisa, harus fokus Pak. Ada waktunya ngurusin ladang, ada waktunya kita ngurusin agama. Maka sekarang bapak-bapak sedang fokus ngurusin agama. Maka jangan pikir yang lain. Ya kan? Jangan pikir yang lain. Karena udah baca doa kan waktu keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah bertawakal kepada Allah. Kerjaan kita sudah tawakal kepada Allah. Istri sudah tawakal kepada Allah. Anak sudah tawakal kepada Allah. Semuanya memang milik Allah. Datangnya dari Allah, kembali pun kepada Allah. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita masih nggak percaya dengan Allah. La ilaha illallah. Ya kan, cuma nengok-nengok aja saya. Ya kan? Gara nengok-nengok inilah habislah waktu kita. Akhirnya agama nggak dapat, dunianya pun kecil. Ya kan, dunianya pun lewat. Tapi kalau kita fokus Pak, seperti kita masukin benang ke lubang jarum. Masukin benang ke lubang jarum sambil ngobrol, kira-kira masuk nggak? Enggak. Nggak masuk Pak. Fokus sebentar saja. Masuk. Nah begitulah kita mau masukkan kebesaran Allah, mau masukkan agama. Ya kan, sambil nengok istri, sambil nengok anak, sambil nengok pekerjaan, kira-kira masuk nggak nih agama? Nggak akan masuk Pak. Maka fokus. Selama 3 hari fokus, selama 4 bulan fokus, selama 40 hari fokus, maka nanti agama Allah akan hadirkan. Sehingga pulang nanti jadi wali-wali Allah. Allah. Nah, minimal jadi wali santri. Ya kan seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh Pak. Kalau kita sungguh-sungguh. Agama ini solusi Pak. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu dengan agama, bukan pegadaian. Ya kan? Menyelesaikan masalah dengan Masa. ini selesai masalah ini Pak dengan agama. Hari ini kita banyak masalah Pak, hadirkan satu masalah lagi. Apa itu? Agama, baru selesai. Hari ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, budaya, pemimpin, masalah keluarga, semua akan selesai dengan satu masalah lagi. Apa itu? Datangkan masalah agama, baru selesai semua. Ya kan? Kita ini beribu-ribu sekarang masalah Pak. Selesainya dengan agama saja. Nggak bisa, ekonomi ini selesai kalau ditambah sarjana-sarjana ekonomi. Apa yang terjadi sekarang? Sarjana ekonomi bertambah di mana-mana, tapi justru nambah pailit kita Pak. Utang nambah banyak di mana-mana, ya kan? Iya, nggak bisa dengan otak kita Pak. Hadirkan agama. Hadirkan dengan agama. Benar ya Allah. Dulu ada cerita kiai kita, Kiai Roji Murad, ya kan? Buya Roji Murad. Dia cerita. Dulu ada satu kampung kata dia sering terjadi kemalingan. Sudah dibuat segala cara, didatangkan posapam lah, panas semuanya lah pokoknya. Ternyata masih aja maling datang. Akhirnya apa? Berembuklah tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Ini cuma satu-satunya kita harus datang kepada kiai, minta nasihatnya. Apa nasihatnya kita kerjakan kata dia. Ini pikir yang tepat Pak. Datang kepada orang soleh, datang kepada kiai. Maka mulai dia datang tokoh-tokoh tersebut. Pak Kiai cuma nyarankan satu saja. Itu mah masalah gampang kata dia. Allah. Masalah gampang, bisa selesai itu maling akan hilang kata dia. Bagaimana caranya Pak Yai? Suruh semua masyarakat kalian sholat tahajud. Gitu doang Pak. Coba suruh sholat tahajud. Tahajud ini wajib apa sunnah Pak? Sunnah. Sunnah. Ya kan, sholat sunnah ini Pak. Ya kan? Maka mulai dikasih tahu semua warganya. Ya kan? Supaya kampung kita nggak kemalingan lagi, ada pesan Kiai suruh sholat tahajud. Maka mulai Pak, semua orang kampung mengamalkan sholat tahajud. Ada yang bangun jam 9, ada yang 10 ya kan, tidur sebentar, ada yang bangun lagi, terus begitu. Maka datanglah satu orang pencuri mau masuk ke kampung tersebut. Ya kan? Ketika mau masuk kampung situ Pak, mau operasi, ya kan, mau ngambil barang di satu rumah, dia kedengaran orang takbir. Allahu Akbar. Ada orang ini kata dia. Bahaya ini nanti, ya kan? Kalau ketahuan bisa diserbu masa kita ini. Pindah ke rumah sebelah kata dia, geser dia ke rumah sebelah. Ketika di rumah sebelah ada orang ngidupin keran air, ternyata orang lagi wudhu.
Subhanallah, tengok lagi. Nah, ini orang belum tidur lagi. Pindah lagi dia ke rumah. Begitu terus. Ternyata sampai ke ujung rumah, semua orang ternyata masih sedang sholat tahajud. Akhirnya kampung tersebut, dia nggak jadi maling, pindah ke kampung lain, hadirin. Allah. Maka datang lagi kepada kiai, tokoh-tokoh masyarakatnya. Ditanya sama Pak Kiai, bagaimana kampung kalian sekarang? Alhamdulillah Pak Yai, atas nasihat Pak Yai, kami melaksanakan sholat tahajud. Sekarang kampung kami aman, tidak ada pencurian lagi. Hadirin, ini cuma sholat sunnah Pak, bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan sholat wajib? Nah, ya kan hari ini kan orang nggak yakin Pak. Sehingga hari ini orang banyak datang masalah. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Justru dengan sholat jadi masalah kata dia, ya kan? Yang pedagang, waduh sholat kayak mana nih tuh kalau ada pembeli? Gimana cara nutup toko begini? Orang bingung, ya kan? Sehingga Pak takut. Justru tambah masalah datang. Padahal kalau orang jaga sholat, rezekinya barokah, dihilangkan kesempitan hidup di dunia, dibebaskan dari sisa kubur, mendapatkan catatan amal dari tangan kanan kelak di masyar, melewati sirat secepat kilat masuk surga tanpa hisab, hadirin. Ini kalau melaksanakan sholat. Maka agama ini menyelesaikan masalah, hadirin. Maka dengan agama inilah Allah akan selesaikan masalah kita. Maka kita niat mengamalkan agama insya Allah. Insya Allah. Maka untuk datangnya agama kita harus berjuang Pak. Korban lagi Pak. Ya kan? Luangkan masa waktu 3 hari. 3 hari ini gak lama Pak. Ya kan? Kalau bahasa kita sekarang ini sanlat. Apa itu sanlat? Pesantren kilat. Nah, bawa bekal untuk 3 hari, ya kan, kita itikaf di masjid. Kenapa harus itikaf di masjid? Karena hari ini Pak, suasana agama itu hanya ada di masjid. Di luar daripada itu tidak ada suasana agama. Sesuatu ini Pak, supaya akan cepat mempengaruhi kita ini Pak, harus ada suasananya. Contohnya, saya cerita harimau Pak, tapi ceritanya di Ramayana. Kira-kira orang kesan gak Pak? Orang-orang tertarik, orang-orang tidak Pak. Orang tidak akan terkesan, biasa-biasa saja. Kenapa? Suasananya tidak ada. Bagaimana caranya? Pindahkan dirinya dulu Pak ke tempat yang ada suasana harimau. Bawa ke hutan sana Pak. Belum lagi cerita harimau, baru dengar daun jatuh saja sudah merinding dia. Apalagi diceritakan kemarin ada yang terekam harimau, wah terkencing-kencing dia Pak. Kenapa? Karena ada suasananya. Saya cerita hantu, tapi ceritanya di pasar Pak. Orang gak akan terkesan. Bagaimana terkesannya? Pindahkan dulu. Bawa dirinya ke kuburan Pak. Malam Jumat gerimis, ya kan? Allah. Jangan cerita sendal bolong kuntilanak gundurwo, baru diraba sedikit aja udah merinding terkencing-kencing dia. Allah. Kita ceritakan. Kenapa suasana ada? Kenapa dia terkesan? Karena suasananya ada. Begitulah hari ini Pak. Ceramah sudah dibuat di mana-mana, ya kan? Tausiah sudah dibuat di mana-mana, tapi orangnya nggak diitikafin di masjid. Sehingga hari ini apa saja yang dibicarakan oleh orang mubalik, oleh dai-dai, hari ini nggak kesan di diri umat. Ya kan? Maka caranya apa? Bawa dia itikaf di dalam masjid. Berapa lama? 3 hari Pak. Nanti habis 3 hari bedakan rasanya. Baru nanti akan ada daya tarik. Selama 24 jam, 72 jam, ini dia akan melihat bagaimana orang mengamalkan agama 24 jam. Masukkan dirinya di dalam masjid. Selama di dalam masjid nanti akan mendengarkan penyampaian agama, hari-hari bicara agama, hari-hari belajar agama, melihat orang mengamalkan agama. Maka hari keempat insya Allah dia akan berkesan. Itu baru 3 hari. Gimana kalau 40 hari? Gimana kalau 4 bulan? Subhanallah. Maka niat berangkat 4 bulan Pak ya. Insya Allah. Ya kan? Supaya apa? Supaya agama ini wujud dalam diri kita. Hadirin, dengan agama inilah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Maka bapak-bapak, waktu kita yang singkat 60-70 tahun ini menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya kelak di akhirat. Allah. Maka hadirin, masjid ini adalah sentral hari ini untuk penyelesaian masalah umat. Dulu Nabi membangun masjid untuk bagaimana umat ini semua masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itulah selesai masalahnya. Hari ini Pak, orang berbondong-bondong meninggalkan masjid sehingga hidupnya penuh dengan masalah. Maka kita mau giring semua orang Pak. Anak laki-laki kita ajak ke masjid. Ya kan, menantu kita ajak ke masjid. Cucu-cucu kita semua Pak. Hari ini kita tengok Pak, masjid di mana-mana hampir tidak ada penghuninya. Bangunannya megah, bangunannya lebar, bangunannya mewah, tapi yang sholat cuma 11, satu imam, satu makmum. Allah. Ya kan Pak, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam pun dia hari ini, ya kan, di mana-mana. Bahkan hari ini Pak, banyak kampung-kampung itu zuhur sama asar nggak ada azan. Karena sibuk masih di kebun, sibuk masih di pasar. Kalau sudah kampung seperti itu Pak, nanti musibah yang datang. Ya kan, banjir, longsor itu bukan karena pergeseran lempengan bumi, karena erosi, bukan Pak. Karena orang nggak ngamalkan agama. Karena ngamalkan agama inilah yang akan menolak bala.
Dalam hadis qudsi Nabi hadirin bersabda, Nabi Allah berfirman dalam hadis qudsi yang Nabi sampaikan hadirin, 3 perkara yang akan menolak bala dalam satu kampung. Pertama apa? Masih ada orang yang hilir mudik masjid. Yang kedua ada orang yang datang kepada saudaranya untuk silaturahmi mengingatkan agama. Jadi silaturahminya Pak bukan minjem duit. Silaturahminya bukan minjem motor. Hari ini kan banyak juga silaturahmi Pak, tapi apa minjem duit? Ya kan minjem motor, bukan Pak. Tapi datang ke sana, Pak, mari Pak yuk sholat ke masjid. Datangnya untuk mengingatkan agama. Yang ketiga Pak, ada orang yang bangun malam menangis merengek-rengek kepada Allah. 3 perkara ini Pak akan bisa dibuat kalau kita keluar di jalan Allah, itikaf di masjid 3 hari. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini terkenal dengan 10 hari terakhir itikaf katanya ya kan. Maka sebelum datang bulan Ramadan latihan dulu Pak, supaya nanti gak kaget waktu itikaf di bulan Ramadan 10 hari ya kan. Latihan dulu 3 hari sekarang. Habis 3 hari baru nanti 10 hari di bulan Ramadan semangat. Oh gini itikaf, bukan hanya tidur saja di masjid, bukan, tapi kita akan mengamalkan dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, 4 amalan masjid yang dibuat oleh Nabi di Masjid Nabawi dulu. Maka kita niat untuk luangkan masa waktu di jalan Allah minimal 3 hari. Insyaallah Pak ya. Maka jamaah-jamaah nanti Pak kalau ketika mereka pindah ke masjid lain, bapak-bapak yang di sini boleh temani ikut, ya kan? Bagaimana caranya, teknisnya bagaimana cara ninggalkan istri, ninggalkan anak, ya? Semuanya nanti kawan-kawan akan bagi jalan keluarnya. Yang penting bapak niat, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Maka kita niat nanti kalau teman-teman pindah, ya kan bapak-bapak yang di sini untuk coba 3 hari. Seperti itu ya kan. Dan juga teman-teman yang ada di sini ditemani Pak. Mereka yang mau silaturahmi kemana-kemana ditemani. Dengan asbab bapak menunjukkan kebaikan kepada satu orang, maka nanti pahala mereka mengalir semua kepada bapak-bapak. Ya kan, bapak nunjukin, oh Pak, itu si fulan itu udah lama gak sholat, mungkin dia sakit apa-apa, yuk saya datang, kita temani datang ke sana. Bapak ngantarkan mereka teman-teman ini ke sana. Ketika itu mereka yang dulunya gak taat jadi taat, maka ketaatan mereka setelah itu semuanya mengalir kepada bapak yang menunjuki mereka. Jadi keutamaan orang yang menunjuki kebaikan ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Maka niat bapak-bapak temani teman-teman yang ada di sini, syukur-syukur bisa itikaf malam juga bersama teman-teman. Insya Allah Pak ya. Semoga Allah terima bapak-bapak pengorbanannya, Allah jadikan asbab hidayah. Dan niatkan Pak, kita semua ya kan untuk hidupkan masjid 24 jam. Karena penting Pak. Hari ini yang hidup 24 jam Pak bukan masjid. Apa yang hidup? Mall-mall ya kan. Apa namanya rumah makan, apa-apa semuanya hidup 24 jam. Tapi masjid hari ini habis sholat dikunci semua Pak. Ya kan. Dia khawatirkan ada orang yang mau taubat jam 12 malam ya kan, ngelihat masjid dikunci, akhirnya udahlah saya nggak jadi taubat lagi, akhirnya dia maksiat lagi. Siapa yang dapat dosa kita di kampung ini Pak, ya kan? Maka kita niat Pak, hari ini masjid dibuka aja orang nggak mau masuk, apalagi dikunci, apalagi ditutup, ya kan? Maka kita niat Pak, hidupkan amal masjid. Kalau ada orang di masjid, insya Allah Pak, kemaksiatan orang akan buat yang tidak akan dibuat di masjid. Hari ini kenapa kotak amal hilang? Mesin air, apalagi itu Pak, mesin sosis semua hilang gara-gara nggak ada orang di masjid. Walaupun ada CCTV pun nggak ada gunanya, cuma ngeliatin orangnya aja. Oh ini yang maling, oh ini, tapi nyarinya di mana nggak tahu. Ya kan ditipu kita supaya CCTV-nya laku, ya kan. Tapi orangnya nggak ketemu juga, ya kan. Mau lapor sama polisi, polisi pun minta bayar. Kalau nggak bayar nggak jalan dia, ya kan. Seperti itu ya kan. Maka kita bagi waktu saja Pak di masjid minimal 2,5 jam. 2,5 jam. Waktu sholat maghrib 1/2 jam, sholat isya 1/2 jam, sholat subuh 1/2 jam, zuhur 1/2 jam, asar 1/2 jam. Sudah berapa Pak? 2,5 jam. Kan gak lama Pak. 15 menit sebelum azan sudah datang ke masjid. 15 menit setelah sholat jangan pulang dulu. Apa yang dibuat? Zikir, baca Quran, doa, ngomong-ngomong agama. Setelah itu kita pulang baru ke rumah. Jadi 1/2 jam setiap waktu sholat. Kali 5 berapa? 2,5 jam. Insya Allah Pak ya. Kalau nggak begitu habis juga Pak waktu kita. Waktunya apa? Cuman duduk-duduk di depan rumah, pelangap, pelongo, ya kan? Kayak burung hantu ya kan? Melongo, begitu doang. Habis nggak taunya mati, ya kan? Iya, kita ini Pak semakin hari semakin tua Pak, bukan semakin muda. Ya kan semakin tua. Rambut sudah putih seperti bubur, mata sudah kabur, kulit sudah kendur, gigi sudah nggak teratur, jalan sudah maju mundur, bentar lagi masuk kubur, ya kan? Maka kita niat untuk luangkan masa waktu banyak di masjid, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Kalau mampu, kalau nggak mampu minimal 2,5 jam untuk setiap orang Islam. Syukur-syukur kalau sampai 8 jam. Allah. Jangan untuk sawah 8 jam, kantor 8 jam, apalagi toko 8 jam, giliran masjid cuma 15 menit, ya kan? Allah. Udah itu masbuk pula ya, udah itu masbuk juga.
juga kan, masbuk masih sibuk, ya kan, udah azan masih sibuk aja ngurusinnya, ya kan, yang masih sibuk main handphone lah, masih sibuk di laptop lah, ya kan, jangan sampai masbuk Pak, ya kan, sholat di awal waktu ini penting, ya kan, kita kondangan Pak, kalau nggak di awal waktu nggak kebagian rendang, Betul ya Allah. ya kan, Bapak tuh kondangan di gedung, jadwal kondangannya jam 10, tapi Bapak datang jam 1, kira-kira masih kebagian satenya? Indah. Masih kebagian somainya, Indah. masih kebagian pudingnya, nggak ada lagi Pak. Sisanya saja ampasnya doang. Nah begitulah kita kalau datang sholat Pak. Jangan-jangan kebagian lagi. Sering kita dengar hadis itu Pak. Siapa yang datang sholat Jumat lebih awal, maka seperti bersedekah onta. Allah. Yang orang kedua seperti bersedekah lembu. Yang ketiga seperti bersedekah kambing. Yang berikutnya bersedekah seperti ayam. Yang berikutnya bersedekah seperti telur ayam. Nah yang berikutnya lagi nih, nggak tahu apa lagi sedekah macam apa lagi. Apalagi kalau khotibnya, imamnya sudah naik di atas mimbar. Nah ini nggak kebagian kita lagi Pak. Catatan amal malaikat itu sudah ditutup, ya kan. Sibuk malaikat ngedengarkan khotbah juga. Kita masih sibuk datang ke masjid, ya kan. Maka kita usahakan datang di awal waktu. Insya Allah Pak ya. Insya Allah kita imam majelis kita jadikan sebab hidayah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.